Halo sahabat sekalian, kembali lagi bersama saya di Sawun di Bintang Tamu Channel. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Agak berbau politik kali ini ya, bersama Pak Andre Cahyonugroho. Makasih ya Pak sudah mau datang di Bintang Tamu Channel. Makasih Bu Lisa. Beliau ini adalah Ketua Sahabat Ganjar DPC Surabaya. Nah ini pengen sih Pak mengulik seorang perjalanan Pak Andre ini. Perjalanannya, padahal Bapak dulu adalah seorang entrepreneur. Ya, bisa dibilang gitu. Bisa dibilang begitu ya Pak. Nah, terus apa Pak yang membuat Anda bisa tertarik di politik ini? Sejak tahun berapa? Kalau di runut ya, Iya. itu kan sebetulnya yang bikin saya tertarik itu awalnya tuh karena kasus Pak Ahok, Gubernur DKI waktu itu ya, di mana waktu itu dia dibuat sedemikian rupa supaya jatuh, supaya turun, supaya waktu itu wilayahnya bisa dikuasai oleh orang lain, dan akhirnya banyak perubahan yang terjadi yang sangat tidak menguntungkan negara waktu itu ya. Saya Bapak termasuk simpatisan Pak Ahok. Ya, mendukung banget gitu sama ya. Beliau. Jadi kita lihat Pak Ahok itu sebagai sosok yang bersih, sebagai sosok yang tegas. Dia dijatuhkan supaya kebijakan dia itu bisa dimatikan gitu. Akhirnya memang banyak perubahan yang terjadi setelah dia tidak ini, malah akhirnya dia kan dipenjara juga ya, karena kasus yang sebetulnya buat-buat kalau menurut saya. Akhirnya saya merasa perlu untuk menyuarakan isi hati saya gitu. Sebagai seorang warga negara yang baik, Bapak berinisiatif sendiri atau karena mungkin punya satu kumpulan yang membela Pak Ahok, membela beliau ini? Ya, waktu itu setelah Pak Ahok di penjara, itu ada komunitas-komunitas di beberapa kota besar, bahkan di negara lain itu yang mengadakan gerakan 1000 lilin. Aduh, waktu itu ya, saya sempat lupa ingat itu ya Pak ya. Gerakan 1000 lilin yang di Surabaya diadakan di Tugu Pahlawan. Itu Tugu Pahlawan dikelilingi oleh cahaya lilin waktu itu, kebetulan memang diadakan malam hari ya. Saya terharu, saya melihat sosok Pak Ahok yang seperti ini, ternyata pendukungnya itu banyak. Luar biasa. Luar biasa. Beliau ini memang legend lah. Iya, benar. Terlepas dari setiap manusia itu kan punya kekurangan dan kelebihan ya Pak ya. Iya. Yang beliau ada kekurangannya, tapi menurut sosok Pak Andre sendiri, beliau ini seorang legend. Benar. Dan itu yang membuat Pak Andre punya inisiatif untuk bergerak di bidang politik. Benar. Awal mulanya di partai mana ini Pak kalau boleh tahu? Saya ngelihat ada satu partai yang waktu itu anak-anak mudanya itu mulai dari awal tuh sudah membantu Pak Ahok waktu belum dicalonkan oleh partai tertentu. Anak-anak muda ini membantu Pak Ahok untuk mengumpulkan KTP. Oh, waktu itu? Iya. Tahun berapa itu Pak? Sebagai calon independen, mulai 2016 gitu. 2016 ya awal mulanya itu ya Pak ya? Mungkin mulai 2015, awal 2016 itu, mengumpulkan KTP, kemudian harus mengumpulkan sekian juta gitu ya. Terus ternyata dipersulit lagi, KTP-nya harus ada tanda tangannya. Akhirnya dikumpulkan lagi orang-orang sedang mengumpulkan KTP itu, minta tanda tangannya mereka, dan ternyata pendukungnya banyak sekali, orang yang mengumpulkan KTP maupun yang sengaja mau hadir untuk tanda tangan lagi untuk surat dukungan itu. Nah, anak-anak muda ini akhirnya membentuk satu partai, itu jadi partai PSI. Ini tempat wadahnya Bapak yang bisa tertarik di dunia politik pertama kali adalah partai PSI ya Pak? PSI itu, Partai Solidaritas Indonesia. Saya merasa ini partai baru, saya melihat langkahnya anak-anak muda ini, yang idealis juga, mendukung sosok yang bersih dan sosok yang tegas gitu untuk maju, tapi ternyata sosok ini disatukan. Nah, partai ini akhirnya membentuk, anak-anak muda ini akhirnya membentuk partai sendiri,
menjadi PSI dan saya tertarik untuk gabung PSI waktu itu. Sampai sekarang, Pak? Sampai sekarang. Ini menarik loh, Pak. Bapak adalah ketua Sahabat Ganjar. Tetapi partainya bukan PDI ya, Pak ya? Ya, bukan. Justru itu, kenapa dari PSI saya tertarik untuk mendukung Pak Ganjar melalui relawan Sahabat Ganjar. Ya. Karena PSI ini partai pertama yang mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai capres. Waktu itu. Baru-baru ini ya harusnya ya. Iya, secara resmi memang PSI tidak punya presidential threshold karena tidak ada di Senayan, belum berhasil masuk di Senayan. Tapi sebagai partai, PSI punya langkah untuk mendeklarasikan Pak Ganjar, gitu. Sebagai sosok yang bersih dan penerusnya Bapak Jokowi. Gitu. Nah, cuman memang Pak Ganjar memang bukan kadernya PSI. Pak Ganjar memang kadernya partai PDIP. Makanya PSI kan dianggap tidak punya aturan, dianggap tidak punya etika, tidak punya kader, sehingga harus mencapreskan kadernya partai lain. Berarti intinya di organisasi, ini termasuk organisasi ya Pak ya? Iya, organisasi. Sahabat Ganjar ini ada partai-partai lain juga ya Pak ya? Tidak harus dengan partai PDIP ya? Tidak harus. Jadi memang 2 tahun adanya relawan Sahabat Ganjar ini kan berdiri 20 Juni 2021 ya. Jadi 20 Juni kemarin ini usia 2 tahun. Oh, udah 2 tahun ya? Organisasi sahabat sekalian. Benar, sudah 2 tahun. Bapak sendiri menjabat sudah berapa tahun? Saya menjabat Mei tahun lalu. Mei tahun lalu, ya, berarti sebelumnya ada ketuanya lagi. Iya, ada ketuanya. Mungkin kurang kondusif. Ya, terus ada pergantian. Saya yang menjabat sejak Mei tahun lalu. Membernya berapa tuh Pak? Kalau membernya banyak ya, tapi kalau pengurusnya di DPC Surabaya sendiri, ini sekitar 10 orang. 10 orang. Pengurus di BPH. Kalau membernya sudah sampai ratusan? Membernya ya ratusan. Kegiatannya sendiri itu apa? Kegiatannya kalau sejak awal dulu sebelum Pak Ganjar dideklarasikan sebagai capres ya, itu awalnya kami memang tujuannya memperkenalkan sosok Pak Ganjar pasti ya. Sambil kita memang mencari sosok pemimpin yang melanjutkan kebijakannya Pak Jokowi, program pembangunannya Pak Jokowi, menguasai kekayaan alam Indonesia seperti Pak Jokowi. Dieksploitasi lebih lagi lah ya, untuk keuntungan negara kita. Benar. Nah, itu yang diadakan itu kegiatannya sporadis waktu itu di wilayahnya masing-masing. Waktu itu di DPC saya misalnya ya, DPC Surabaya mengadakan setiap minggu itu sebetulnya paket sembako murah, paket sembako rakyat ya, karena kami bagikan secara free ya. Itu ke 50 orang, kemudian mengadakan deklarasi ke satu komunitas yang kami lihat, oh ini pendukungnya Pak Ganjar. Kami bagikan kaos sama sembako juga 50 paket gitu. Setiap minggu itu berlanjut di kabupaten atau kota lainnya juga gitu. Nah, di seluruh Jawa Timur, itu kalau yang di Jawa Timur. Dan DPP, relawan Sahabat Ganjar ini sudah ada di 34 provinsi. Oh, sudah tersebar. Sudah. Jadi setiap minggu pasti ada kegiatan di kota atau kabupaten yang di seluruh Indonesia ini. Sorry Pak, kalau boleh tahu ya, mungkin sahabat sekalian juga penasaran. Duitnya dari mana tuh ini Pak, bagi-bagi sembako ini? Oh ya. Apakah dari donatur atau dari mana? Kalau uangnya memang kami terimanya dari pusat ya. Jadi dari ada aliran dana lah ya Pak. Iya. Kalau mengenai keuangan dari pusat, saya nggak punya wewenang untuk. Oh iya ya pasti. Berarti intinya ya, dari DPC sendiri, Bapak dapat dana dari pusat. Iya, untuk mengadakan kegiatan membagi. Dilakukan secara transparan. Iya. Kembali lagi Pak,
Apa sih menariknya? Anda ini seorang entrepreneur, punya pekerjaan, kok masih mau meluangkan waktu mengurusi politik? Nikmatnya itu di mana gitu, Pak? Dari seorang Pak Andri sendiri. Kalau nikmatnya itu mungkin kita berupa harapan ya sebetulnya. Harapan untuk gimana anak cucu kita nanti itu ada di satu negara Indonesia yang aman, adil, makmur. Harapannya cuma Gitu. 3, aman, adil, Iya, makmur. gitu. Nah, ini menarik. Nah, kan kita sekarang kita bisa lihat bagaimana sejak dipimpin Bapak Jokowi 2 periode Indonesia sudah mencapai taraf seperti ini. Di mana nanti pada saat 2030 secara gambaran global ya, Ya. Indonesia kan menjadi kekuatan kelima terbesar di dunia. Kekuatan ekonomi terbesar di dunia nomor 5. Kalau dilihat dengan stabilitas kepemimpinan seperti ini, Iya, Bapak memprediksi 2030 sudah Indonesia sudah sangat maju gitu ya, Pak. betul, betul. Berarti Pak Ganjar ini dari seorang ketua sahabat Ganjar melanjutkan perjalanannya Bapak Jokowi. Betul. Harapan kami gitu. Harapannya Iya. Bapak dan kawan-kawan ya, Pak Iya, ya. pasti. Harapannya dari relawan sahabat Ganjar dan eh, mungkin relawan-relawan lainnya juga yang mendukung sosok Pak Ganjar untuk menjadi presiden yang melanjutkan programnya Bapak Jokowi. Seperti yang kita ketahui sahabat sekalian, kali sekarang sudah ada 2 ya. Ada calon presiden saat ini ada 2 ya. Ada Pak Anies Baswedan. Bapak Prabowo Bapak Prabowo belum resmi kan, Pak? Belum resmi. sudah, Belum sudah. ada pengumuman resmi. Jadi ya sekarang ada 3 yang memang apa namanya menjadi capres. Iya. Tapi kan program untuk uh, istilahnya untuk ikut pemilu kan nanti ada cawapresnya, baru nanti bulan Oktober mendaftar ke KPU. Gitu ya, Pak ya. Iya. Apa sih, Pak, spesialnya Pak seorang sosok Ganjar Pranowo ini? Nah, Bapak Ganjar Pranowo itu memang Buat kelihatan Bapak kan spesial ini orang. ya lemah lembut, tapi dia tegas gitu. Dia berani, eh, dia anti intoleransi juga. Bahkan dia sudah menunjukkan beberapa langkahnya mencopot eh, berani mengancam mencopot kepala sekolah yang tidak ini tidak Tidak kompeten. taat dengan NKRI istilahnya gitu ya. Kemudian juga mencopot kepala sekolah atau instansi mana yang korupsi atau melakukan pungli gitu. Ya. Itu dia berani dan Saya tegas. sempat follow Instagramnya beberapa pejabat di Indonesia ya. Pak Ganjar ini terakhir sempat membangun, bukan mengkampanyekan, membangun beberapa sekolah gratis ya Pak ya, kalau nggak Oh salah iya, ya, benar. di daerah Yogyakarta, karena beliau kan gubernur di Jawa Tengah. Jawa Tengah Di ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah waktu itu, Iya, bukan Yogyakarta aja ya, bukan. macam-macam ya. Jogja termasuk provinsi lain. Waduh, sahabat saya malah nggak tahu. Yogyakarta ini malah provinsi lain. Provinsi lain. Jawa Tengah itu mana aja tuh Pak? Ya Jawa Tengah ya termasuk Solo itu masih termasuk Jawa Tengah. Gimana ini? Magelang, Pekalongan, Jepara, Kudus, Pati. Oh Itu malah Jogja ini provinsi mana? provinsi lain kan. Dia daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Oh Ada berarti, Sultan sebagai gubernurnya. gubernur Jawa Tengah. Kalau nggak ketemu Pak Andre ini, saya sendiri juga kurang tahu. Tapi Iya. rencananya organisasi Bapak ini contoh ya, kayak klub motor mungkin yang setahu saya 3 tahun sekali ketuanya harus ada pemilu ulang lah. Oh ya. Nah kalau di sahabat Ganjar ini berapa tahun sekali? Memang kami masih muda ya, baru 2 tahun. Baru Rakernas tanggal 9-10 Juni kemarin, baru Rakernas kedua di Surabaya sini, Rakernasnya, dan dihadiri oleh Pak Ganjar waktu itu, memberikan pembekalan, memberikan arahan, jangan
terpancing dengan pesaing, istilahnya calon lainnya yang misalnya kalau mereka pakai cara yang tidak baik, kita tidak meniru langkah mereka, dan kita tidak menyebarkan hoax, kita tidak melakukan black campaign gitu ya, tidak melakukan istilahnya tidak menyebarkan hoax gitu ya. Itu yang arahan dari Pak Ganjar, jangan meniru langkahnya capres yang istilahnya pendukung capres lainnya gitu. Nah, kalau untuk penyegaran atau pemilihan pengurus baru, saya yakin misalnya bisa ditentukan 4 tahun sekali, 5 tahun sekali gitu. Dan harapan kami kan setelah Pak Ganjar jadi presiden nanti, itu kan kami juga tetap eksis gitu untuk mengawal Bapak Ganjar, kepemimpinan Pak Ganjar ya kan. Dan mungkin juga melanjutkan di periode kedua. Oh, berarti tetap dia setia sama Pak Ganjar, Pak? Tetap harus juga sekalian mengawal Pak Ganjar gitu. Itu solidaritas yang luar biasa ya, Pak? Harus. Pernah nggak sih Pak gesekan dengan partai lain? Di-spill sedikit di Bintang Tamu Channel ini. Gesekan dengan partai lain enggak sih, selama ini enggak pernah ada gesekan. Semua aman ya Pak berarti? Aman kok, aman. Jadi uniknya Bapak sendiri adalah seorang kader PSI, tetapi tetap solidaritasnya, wah Pak Ganjar ini begitu luar biasa ya. Iya. Beliau ini sosoknya begitu luar biasa. Menurut saya unik loh sahabat sekalian, bahwa dari partai lain, bukan dari PDIP, tetapi mendukung. Jadi Bapak benar-benar kagum dengan sosok Pak Ganjar. Iya, dan sekarang yang sudah mendukung Bapak Ganjar kan sudah beberapa partai ya. Saat ini sudah PDIP sebagai partai yang memiliki kader Pak Ganjar ini, kemudian P3, Hanura, Perindo, dan saya yakin akan disusul partai-partai lainnya juga untuk mendukung Pak Ganjar sebagai capres. Sukses selalu Pak. Pak, gini, saya mau tanya lagi satu hal yang membuat saya agak penasaran. Mengurus suatu organisasi, apalagi organisasi politik, itu nggak mudah ya Pak ya? Oh ya. Karena menurut saya di dalam politik kan setiap orang kepingin bersuara. Itu triknya gimana Pak menghadapi begitu? Polemik yang di dalamnya itu bisa di-spill sedikit. Iya, kadang pada saat orang lain ingin masing-masing ingin bersuara. Ya. Mungkin kita lebih baik mundur satu langkah dan diam dulu gitu, sambil mengamati mereka ini ngomong apa. Mereka ngomong apa? Mereka ini kan di dalam organisasi sendiri ya Pak ya? Iya, karena kalau semua bersuara dan nggak ada yang mau mendengarkan, akhirnya malah ribut gitu. Dan padahal apa yang disampaikan mereka bisa jadi bagus gitu, usulannya atau langkahnya, gitu, idenya itu bisa jadi satu yang bagus yang bisa kita jalankan untuk kemajuan organisasi, untuk keuntungan atau manfaat kepada sosok yang kita pimpin, yang kita dukung gitu ya. Itu sebetulnya kalau menurut saya pada saat semua ingin bersuara ya kita dengarkan dulu gitu. Sambil kita saring, kita argumentasikan gitu. Kita brainstorming gitu. Sambil akhirnya satu keputusan di mana keputusan kita itu harus menguntungkan organisasi maupun menjadikan manfaat untuk sosok yang kita dukung. Di dalam organisasi ini apakah ada keluar masuk juga? Member atau pengurus? Ada kalau itu pasti ada. Jadi memang organisasi ini, relawan ini kan memang punya karakteristik pengurus yang berbeda-beda. Ya. Ada yang latar belakangnya dari dulu pendukungnya
Jokowi, dulu mungkin malah dari pendukungnya Prabowo. Nah, mungkin dulu juga cuman partisan aja gitu, cuman simpatisan aja. Nah, sekarang masuk di sini punya suara, istilahnya pengen bersuara gitu. Kemudian juga kalau ada yang misalnya ada yang agak panas gitu, kalau bisa kan diselesaikan duluan yang supaya Redam tenang, suasananya. supaya reda gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa diredam dan mereka merasa lebih baik ada di luar ya, kami persilakan. Berarti intinya Bapak ini tenang ya orangnya ya. Harus tenang, dilihat dulu, diamati dulu. Ya Mundur mungkin, selangkah untuk bisa merangkul semuanya. ya Kasarannya mungkin mundur selangkah untuk bisa maju 3-4 langkah ke depan ya Pak ya. harapannya gitu. Jadi mungkin memang karakteristik kepemimpinan saya mungkin seperti itu. Mungkin tiap orang bisa beda. Tiap orang pasti dinamis ya Pak ya. Iya. Ya, Bapak sendiri mengatur waktunya untuk kegiatan sahabat Ganjar ini bagaimana Pak? Sebetulnya Seminggu berapa hari gitu? Ada temu, jagongan mungkin. kalau seminggu nggak mesti sih, karena kan memang kegiatannya itu dibagi ya. Bisa dibilang misalnya Surabaya tuh mungkin 2 atau 3 bulan sekali baru kebagian tugas lagi gitu untuk mengadakan eh, Kayak paket acara sembako bakso sapa rakyat gitu ya atau Pak ya. deklarasi gitu. Atau yang terakhir waktu saya adakan di kawasan sini juga ya, waktu eh, jual 1.000 paket sembako murah, eh, waktu itu isinya beras 5 kilo, kemudian minyak goreng 1 liter, eh, itu kami jual cuman 30.000. Wow, murah banget ya Pak ya. Iya, makanya habis bersih juga. Jadi tidak hanya membagi sembako murah, tetapi dimurahkan, Iya, dikasih harga, tapi murah mungkin lebih mudah dijangkau untuk masyarakat. Ya, Pak. iya, dan waktu itu juga ada pembagian door prize lagi gitu. Bapak, buat sahabat-sahabat yang ada di sini mungkin ada yang mau disampaikan kesannya, pesannya sebagai seorang Pak Andre, Hmm. Ketua Sahabat Ganjar DPC Surabaya. Silakan Pak. Oh ya, uh, jadi saya ingin menyampaikan pesan, kita memilih pemimpin itu yang bisa melanjutkan program pembangunan yang sudah ada untuk diselesaikan. Jangan sampai pembangunan yang sudah ada itu terhenti atau mungkin malah dirubah gitu ya. Jadi yang sudah baik, yang sudah ada itu dilanjutkan dan diselesaikan. Gitu. Ya. Kalau nggak diselesaikan kan sayang. Eh, Padahal tujuannya program pembangunan dari presiden yang sudah eh, melakukan ini selama 2 periode Pak Jokowi, tujuannya semua demi kemakmuran bangsa Indonesia, demi kedaulatan bangsa Indonesia, demi kemajuan juga bangsa Indonesia. Jadi pilihlah presiden yang bisa menyelesaikan program pembangunan Pak Jokowi, melanjutkan, dan dia sendiri sosok yang tegas, sosok yang berwibawa, sosok yang anti intoleransi, anti korupsi, dan tidak punya dosa masa lalu. Gitu. Itu penting ya Pak ya. Itu sangat penting. Jangan sampai nanti pada saat sosok pemimpin yang menjadi presiden, pemimpin bangsa Indonesia, kalau punya dosa masa lalu, nanti ada istilahnya ada beban gitu ya, beban yang belum terselesaikan dan itu bisa menjadi satu masalah di kemudian hari. Tapi bukannya setiap orang manusia juga punya kesalahan di masa lalu, Pak? Iya, eh, yang dosanya paling kecil gitu, istilahnya gitu. Dosanya harus ditimbang dulu ya, Pak. Iya. Pak, makasih banget loh sudah mau datang ke podcast Kasih. saya dan dikasih kesempatan kita mengulik, bongkar-bongkar info-info kepada sahabat di sana. Apa sih organisasi
sahabat Ganjar ini yang ada di wilayah Surabaya. Makasih ya Pak, sukses Iya, selalu. terima kasih. Sahabat sekalian, hari ini memang tema kita mengandung politik, tetapi kita tidak ada mengkampanyekan sesuatu atau mengspesialkan sesuatu. Kita sebagai Bintang Tamu Channel hanya ingin mengulik bagaimana organisasi tersebut berjalan. Apabila Anda setiap minggunya yang terbantu dengan setiap video yang saya bagikan, tolong subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya. Sekian dari saya, Lisa Wun, salam Bintang Tamu Channel. Makasih.